Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik simulasi coaching dan di sini ada kami bertiga. Ah, saya akan memerankan coach. Saya sendiri adalah Ronald Henry Berek SPD. Ya baik, saya sendiri di sini bernama Arianto Mones. Saya berperan sebagai coaching. Dan saya Stefanus Kikseran berperan sebagai observer. Terima kasih. Kami akan melakukan simulasi kegiatannya. Selanjutnya kegiatan ini sebentar akan dilakukan secara bergilir. Jadi masing-masing dari kami bertiga ini akan berperan sebagai coach, dan supervisor. Bapak, Halo, selamat siang, Pak Rian. Apa kabar? baik. Oh ya, silakan dulu, silakan dulu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, sudah habis kegiatan di kelas? Sudah. Ini sepertinya Pak Rian ini ada sesuatu hari ini tiba-tiba datang di Bapak punya ruangan ini. Jadi baik Bapak, saya mau bercerita. Anak-anak di kelas ini ada beberapa siswa. Beberapa siswa ini mereka apa sampai 3 bulan ini bagaimana Bapak? Sedangkan saya sudah kasih surat panggilan, sudah pendekatan ke guru BK, wali kelas. Tapi anak ini dia tidak pernah datang sekolah. Tiba-tiba ujian begini dia datang sekolah Bapak. Itu yang saya bingung. Bagaimana ini penilaiannya? Oh begitu. Jadi Pak Rian berhadapan dengan siswa yang selama ini dia tidak ini masuk kelas, tiba-tiba ujian baru dia datang. Lalu Pak Rian tapi Pak Rian sudah melaksanakan, sudah bertemu dengan dia secara pribadi atau belum? Belum. Belum. Kalau anak ini jarang datang. Oh begitu, dia jarang datang. Selama ini seperti apa di kelas dia? Dia karena jarang datang, tetapi berarti dia juga sempat datang juga di kelas. Tapi Pak Rian sudah bertemu dia atau belum waktu sempat dia datang di sekolah, di kelas itu? Sempat bertemu, cuma dia katanya dia punya bapak sudah meninggal. Jadi dia bantu dia punya mama untuk kerja cari uang. Oh, bantu mamanya kerja cari uang. Berarti dia susah ya untuk membagi waktunya ya. Tapi bagaimana caranya supaya mungkin Pak Rian berusaha untuk kalau bisa dia rajin ke sekolah, atau mungkin Pak Rian berusaha, sudah pernah hubungi orang tuanya belum? Belum bapak. Wah, kalau belum sudah kira-kira kalau memang Pak Rian belum hubungi orang tuanya, berarti nanti seperti apa rencana Pak Rian itu seperti apa nanti? Saya rencananya mau langsung ke dia punya rumah saja. Kira-kira bisa ketiga bapak, saya langsung ke dia punya rumah. Pak Rian rencana mau ke rumahnya, tapi kebetulan kan anak ini sudah datang sekolah beberapa kali, ya kan? Pak Rian sudah membuatkan semacam jadwal pertemuan secara pribadi atau Belum. jadi ternyata anak ini dia punya permasalahan seperti itu. Tapi Pak Rian sempat bertanya kan kepada teman-temannya, sempat mencari tahu informasi dari teman-temannya tidak? Saya tanya ke kawan-kawannya. Kawan-kawannya bilang dia setiap hari pasar dia selalu jualan di pasar. Oh seperti itu. Jadi memang persoalannya dia ini orang tua bapaknya kan meninggal, jadi dia harus bantu mamanya. Tapi di satu sisi dia juga harus sekolah. Jadi rencana Pak Rian tadi kan, Pak Rian bilang mau kunjung ke rumahnya kan? Ya. Nah itu sebenarnya Pak Rian itu rencananya kapan
supaya bisa, mungkin Pak Rian bisa konfirmasi sama anaknya atau orang tua Mungkin dalam ini minggu Bapak. dalam ini minggu. Apakah Pak Rian sudah sampaikan rencana ini ke sudah rencana seperti apa rencananya untuk bagaimana cara Pak Rian untuk pergi mengunjungi dia? Nanti sampai sana saya informasi ke dia punya orang tua bahwa cari uang ini penting, tetapi sekolah juga penting. Kalau bisa dia diizinkan sekolah dulu, setelah tamat baru dia bantu cari uang. Oh ya, Pak Rian punya niat yang baik, sudah berusaha untuk bertemu orang tuanya, dan Pak Rian tadi saya dengar sudah mengatur jadwal untuk uh, bertemu orang tuanya minggu depan ya tadi. Ya. Baik, jadi kalau memang Pak Rian sudah memiliki jadwal seperti ini, lalu minggu depan Pak Rian rencana untuk bertemu orang tuanya, kapan kira-kira Pak Rian bisa memberikan melapor balik ke Bapak kalau misalkan hasil dari pertemuan itu Pak Rian sudah lakukan, lalu kira-kira waktunya kapan Pak Rian bisa lapor kembali ke saya? Dalam ini minggu saya bertemu orang tuanya, setelah saya pendekatan informasinya bagaimana saya lapor ke Bapak. Oh ya, jadi begini ya. Tadi sudah itu mungkin baik rencana yang baik ini sudah tadi, apakah Pak Rian sudah sampaikan ke Pak Kasek kesiswaannya supaya berkaitan dengan jadwal pertemuan dengan orang tua? Belum Bapak. Oh ya, kalau begitu tadi sudah disampaikan akan itu Pak Rian akan melakukan kunjungan. Mungkin niat baik dari Pak Rian Bapak sangat hargai. Semoga Pak Rian sebagai wali kelas kan, Ya. nah, sebagai wali kelas semoga dengan kunjungan ke rumahnya si anak ini dia bisa aktif kembali sekolah ya. Ya. Baik Pak Rian, saya rasa mungkin sudah, tolong disampaikan itu juga di Pak Kasek kesiswaannya supaya Pak Rian bisa, dan jangan lupa kembalikan informasi ke saya supaya saya bisa tahu kalau anak itu sudah aktif kembali di sekolah. Baik, terima Ya. kasih Bapak. Nanti setelah saya kunjungi. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Pak Steve. Apa kabar? Kabar baik. Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Apa kabar Pak Steve? Kabar baik Bapak. Bapak ada waktu sebentar? Ada. Bagaimana? Saya lihat kayaknya Pak Steve mau sampaikan sesuatu. Bapak, saya mau sharing sedikit terkait keadaan siswa kita di sekolah ini. Iya, baik. Bagaimana siswa-siswa itu? Jadi selama ini saya kan mengajar matematika dari kelas 7 sampai kelas 9. Di kelas 8-9 ini kalau saat mengajar siswa antusias dan termotivasi untuk belajar. Sedangkan di kelas 7 siswa terlihat beda sekali. Oh, jadi permasalahannya ada siswa yang rajin, ada siswa yang tidak. Tidak Bapak. Ini makanya di kelas 7 itu kan saat kita mengajar, Ya. kadang ada siswa yang tidak termotivasi untuk belajar. Dia serasa bingung. Tidak tahu ini anak. Oh, berarti ada siswa di kelas 7 yang tidak termotivasi untuk belajar. Ya. Kira-kira selama ini pasti mengajarnya pakai pendekatan seperti apa? Jadi selama ini ya rata-rata dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 metode atau strategi pembelajaran yang saya bisa pakai itu terkadang ceramah, terkadang saya buat dalam bentuk kelompok pembelajaran kooperatif. Hanya berbeda kelas 8 dan kelas 9 ini siswa sangat luar biasa. Tapi di kelas 7 ini saat kita belajar ada siswa yang hampir tertidur. Kemungkinan besar mereka tidak tahu berhitung, mencakar, sehingga ketika kita kasih soal banyak yang tidak buat apa-apa, tidak mau cakar. Apakah Pak Steve sudah melakukan pendekatan-pendekatan internal kepada siswa
motivasi mereka seperti apa sehingga mereka pun semangat belajar itu menurun. Belum Bapak. Belum kan? Kira-kira setelah ini Pak Steve mau motivasi dengan cara apa atau pendekatan dengan cara apa supaya bisa motivasi belajar siswa itu bisa naik kembali sehingga tidak terkesan siswa itu bosan di dalam kelas. Jadi ini nanti saya coba tadi pendekatan dulu dengan anak-anak mereka, atau mungkin saya harus rubah strategi pembelajaran. Bisa. Kira-kira Pak Steve merubah dengan cara apa? Kalau saya pikir-pikir, kalau saya coba dengan menggunakan video pembelajaran bisa. Bisa. Itu lebih bagus. Kira-kira kapan menurut Pak Steve mau pakai video pembelajaran? Nanti saya coba mungkin di pertemuan kali berikut ini saya coba menggunakan video pembelajaran. Siapa tahu anak-anak bisa termotivasi. Kalau begitu, Pak Steve bilang mau pakai video pembelajaran. Kira-kira selama ini sudah di kelas lain sudah pakai video pembelajaran itu belum? Atau baru mau pertama kali untuk semua ini? Baru mau pertama kali nih Pak. Oh, baru mau pertama kali. Itu dapat contoh dari siapa itu? Jadi sejauh ini saya lihat teman-teman guru yang lain kan menggunakan video pembelajaran, ya anak-anak aktif. Ya kemungkinan besar yang selama ini anak-anak tidak termotivasi untuk belajar, siapa tahu karena tidak menggunakan cara-cara seperti itu video pembelajaran. Oh, waktu teman-teman pakai itu, pasti lihat siswa-siswa semangat belajar. Ya, Kira-kira pasti yakin dengan ini. ya menurut saya yakin sih. Berarti menurut Pak Steve ada nilai-nilai tambah di pakai video pembelajaran ini. Ya, Kira-kira gambarannya seperti apa kalau pakai video pembelajaran? jadi ini nanti saya coba tanyakan lagi di teman-teman yang sudah mengajar menggunakan video pembelajaran. Baik, Pak Steve bisa bertanggung jawab dengan ini komitmen. Ya, saya komitmen, saya coba dulu, nanti kalau seperti apa saya bisa kembali diskusikan lagi dengan Bapak. Oke, baik Pak Steve, nanti coba ini pakai video pembelajaran untuk meningkatkan kembali motivasi belajar siswa. Setelah itu hasilnya bagaimana, Pak Steve lapor kembali ke sini. Baik. Dan Pak Steve harus bertanggung jawab dengan apa yang Pak Steve sudah buat sebagai komitmen belajar itu. Baik. Baik, saya rasa begitu saja. Mungkin Pak Steve masih di dalam kelas, masih lanjut mengajar. Ya, saya ini ada jalan di kelas. Ini terima kasih banyak, saya langsung pamit pulang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Oh, selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak Ronald. Aduh, minta maaf sama Silahkan dulu. Bapak. Bagaimana Pak Ronald? Minta maaf sama ganggu waktunya Bapak. Kebetulan memang dari tadi saya rencana di sini. Saya mau berbuat sedikit. Tidak apa-apa, saya ada waktu. Malahan saya lebih senang kalau Bapak datang kembali. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Kira-kira bagaimana? Begini, Bapak, saya ini ada persoalan, ada anak itu merasa terganggu di kelas. Dia itu dibully karena dia jarang, maksudnya waktu kerja pengumpulan tugasnya selalu terlambat. Jadi tadi dia sempat sebagai perkembangan itu akhirnya anak itu jadi malas masuk kelas. Oh, jadi persoalannya karena siswa tersebut tidak kerja tugas seperti itu. Dia kerja tapi selalu terlambat kumpul tugas. Nah, seperti itu makanya anak-anak seperti ya jadinya bully dia, semacam omong-omong dia, akhirnya dia merasa minder di kelas. Bapak, seperti itu. Oh, begitu. Jadi ini kira-kira yang Bapak sudah buat pendekatan terhadap anak tersebut atau belum? Ya sebenarnya saya sih merasa prihatin dengan situasi itu karena anak ini sudah masuk kelas itu dia semacam minder dengan kawan-kawannya. Nah,
saya melihat situasi itu, saya mencoba berbicara hanya secara umum di kelas, saya memberikan ya semacam arahan kepada anak-anak supaya minimal mereka jangan saling mengganggu, saling membuli temannya, seperti itu. Tapi sejauh ini cara Bapak itu sudah berhasil atau belum? Ya, waktu itu saya melihat kondisi itu semacamnya belum berhasil, seperti itu. Terus saya bingung sama ini buat apa lagi seperti itu. Kira-kira Bapak sudah mencoba ya membuat peneguran tapi secara pribadi, jangan secara umum. Nanti kemungkinan besar kan perasaan kita sebagai manusia ini nanti kalau bisa Bapak coba cara-cara yang lain. Kira-kira masih ada cara tidak? Ya itu rencananya saya mau biasanya ada satu anak itu yang semacam dia aktif terus mengganggu anak ini, makanya saya akan berusaha untuk panggil dia secara pribadi, seperti itu. Saya menasihati dia supaya jangan terus membuli temannya, karena kalau membuli temannya itu kan akibatnya kan temannya dari takut, dari malu masuk sekolah. Ya bagus, saya pikir yang pemikiran Bapak untuk membuat pendekatan itu bagus. Jadi ini kira-kira tadi kan persoalannya kan anak kita kerja tugas, kumpulnya terlambat ya, kemudian dibully. Bapak sudah mencoba cara-cara yang lain, sekarang membuat pendekatan secara khusus lagi. Ya kira-kira komitmen apa yang Bapak gunakan sehingga anak ini bisa berubah untuk tugas yang terlambat kah atau seperti apa dengan cara yang tadi Bapak pikirkan? Ya, jadi begini, saya memang memiliki komitmen setiap anak yang mendapat tugas itu tidak boleh terlambat, dan ada cara yang saya pilih, yaitu kalau bisa waktu kosong di kelas ketika misalkan tidak ada pelajaran lagi dan kalau ada tugas, mereka langsung kerja, seperti itu. Supaya jangan sampai di rumah lupa atau ada kesibukan lain, akhirnya dia tidak bisa mengerjakan tugas. Jadi saya lebih memilih, saya menyarankan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka untuk kalau bisa waktu kosong di kelas ketika jam lagi kosong itu tugas-tugas langsung dikerjakan. Bagus itu pemikiran Pak Ronald itu. Kira-kira Pak Ronald rencana kapan bisa melakukan pendekatan? Ya rencananya besok gitu. Besok saya sudah itu, karena memang selama ini memang itu sudah ada niat dari saya untuk supaya mengurangi apa ya bully di kelas itu, seperti itu. Jadi besok itu saya sudah sampaikan niat ini untuk mereka dan saya akan memanggil mereka secara semua kan. Ya, mungkin lebih cepat lebih bagus. Ya, Jadi ini kira-kira untuk melakukan yang itu tindakan itu jangan sampai Bapak membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain atau seperti apa? ya saya akan mencoba dulu. Karena memang mau dibilang situasinya agak mengganggu sekali ya, karena anak ini jadi malas-malas terus, jadi akhirnya tapi saya mencoba dulu, siapa tahu mungkin cara itu bisa membuat anak itu jadi semangat kembali dan situasi di kelas itu jadi baik kembali. Bapak nanti Bapak Ronald bisa coba dulu, nanti ada kendala atau hasilnya seperti apa mungkin bisa luangkan waktu untuk ketemu saya lagi. Ya, kita saling berdiskusi. Ini kan baiknya untuk anak-anak. Siap Pak, siap ya. Jadi saya akan mencoba cara itu, semoga anak-anak yang mungkin dibully, yang anak itu dibully itu dengan cara mungkin dia sudah mengajarkan tugas tepat pada waktunya, mengikuti tepat pada waktunya, semoga situasi kelas jadi ramah, jadi baik kembali antar anak-anak itu
Ya.